ketika sudah mengendalikan hama jamur ya, sahabat tani, di usia 0 sampai 25 hari sahabat tani sudah melakukan pengendalian yang namanya jamur. Itu menggunakan, biasanya kalau di awal-awal kebanyakan orang kan menggunakan antrakol, diten, atau juga ciplo. Nah, ketika sahabat tani di awal tanam sampai usia di bawah 30 hari sudah melakukan pengendalian jamur, tapi tanamannya masih terlihat kuning-kuning seperti ini ya. Ini ada kuning-kuning seperti ini. Sahabat tani lihat, kalau kuningnya seperti ini ya, ini kuning, ini kan batangnya enggak sehat ya, enggak, ibaratnya enggak kering nih ya. Ini kan utuh nih, betul enggak? Ini kan enggak kering tapi daunnya nih kuning nih. Ini adalah ciri-ciri tanaman kita itu terserang bakteri. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini ya, saya akan mengajak sahabat tani cara melihat serangan yaitu penyakit bakteri atau hawar daun bakteri ya. Sahabat tani, ini sekaligus video terkait penanggulangannya. Nah, apa itu hawar daun bakteri ya, dan ciri-cirinya bagaimana, terus nanti cara mengatasinya bagaimana. Sahabat tani ya, ketika sudah mengendalikan hama jamur ya, sahabat tani di usia 0 sampai 25 hari sahabat tani sudah melakukan pengendalian yang namanya jamur. Itu menggunakan, biasanya kalau di awal-awal kebanyakan orang kan menggunakan antrakol, diten, atau juga ciplo. Nah, ketika sahabat tani di awal tanam sampai usia di bawah 30 hari sudah melakukan pengendalian jamur, tapi tanamannya masih terlihat kuning-kuning seperti ini ya. Ini ada kuning-kuning seperti ini. Sahabat tani lihat, kalau kuningnya seperti ini ya, ini kuning, ini kan batangnya enggak sehat ya, enggak, ibaratnya enggak kering nih ya. Ini kan utuh nih, betul enggak? Ini kan enggak kering tapi daunnya nih kuning nih. Ini adalah ciri-ciri tanaman kita itu terserang bakteri ya. Itu ciri-cirinya seperti itu ya, kuning-kuning gitu. Nah, pengendaliannya itu bisa menggunakan kuprokat dan juga nordok. Tapi di saat melakukan pengendalian sahabat tani, untuk bahan aktif tembaga itu tidak bisa dicampur dengan bahan aktif lain. Jadi mengendalikannya itu hanya bisa tunggal plus perekat gitu. Nah, sifat dari kita mengendalikan itu bukan membuatnya ini pulih, ini udah nggak bisa, ini nanti kering sendiri ini. Tapi ketika kita mengendalikan itu, penyakit ini atau bakteri ini, hawar daun bakteri ini tidak menyebar ke tanaman yang lain. Jadi kita bisa menekan pertumbuhannya sehingga tanaman-tanaman kita yang lain itu tetap sehat, dan daun padi yang lain, misalnya ini kan ini udah kena nih ya, ini udah kena, jadi nanti daun-daun baru seperti ini itu tidak terserang lagi gitu ya.
Nah, usahakan sahabat tani kalau sudah menggunakan bahan aktif tembaga, kuprokat, sekali lagi saya sampaikan jangan dicampur dengan bahan aktif lain. Cukup kuprokat itu saja dan juga perkat itu saja sudah cukup. Kalau tanaman saya ini agak banyak sahabat yang di bawah-bawah itu kena ya. Itu bakteri ini ya. Sahabat tani bisa lihat tuh. Ini saya sudah lakukan pengendalian menggunakan kuprokat kemarin sekali. Nah, nanti ini mungkin 3 hari lagi saya akan lakukan penyepraian. Nah, sudah penyebarannya sudah enggak ke atas sih, hanya dia di bawah yang sudah kena gitu aja. Nah, kalau berbeda dengan sundep ya, kalau sundep sahabat tani bisa membedakan lah. Tapi kalau yang kuning-kuning seperti itu ya, itu adalah bakteri. Nah, kalau enggak kita atasi secara intens atau tidak cepat kita tanggulangi, ini bisa habis tanaman kita ini. Sahabat ya. Biasanya serangan seperti ini ya, serangan bakteri ini terjadi karena suhu atau kelembapan itu tinggi, sehingga perkembangan bakteri ini sangat cepat sekali. Ini kalau dari segi jamur ini sudah saya bisa atasi ya, karena dari awal saya sudah pakai yang namanya fungisida TAP. Fungisida TAP itu bahan aktifnya ganda. Jadi seharusnya kalau memang serangan ini adalah jamur, sahabat saya sudah bersih. Nah, sahabat tani, saya sarankan untuk setiap musim tanam itu mengganti bahan aktifnya gitu ya. Semisal kemarin sudah pakai yang namanya TAP, besoknya pakai Ziplo atau Antrakol gitu ya. Jadi agar hama penyakit atau jamur yang ada di lahan kita ini tidak resisten terhadap bahan aktif gitu. Oke sahabat tani ya, segitu dulu video kali ini ya, semoga membantu ya. Jangan lupa untuk selalu antisipasi sejak awal. Nah, kalau kita sudah antisipasi sejak awal, nanti pengendalian kita bisa lebih cepat, dan sehingga serangan hama atau penyakit itu tidak cepat menyebar pada tanaman kita. Ini sekali lagi saya akan tanggulangi ini sebanyak 2 kali ya, karena ya ini padi ini sudah mulai masuk fase bunting. Nanti saya akan aplikasi kuprokat sekali lagi. Nah, tapi penyebarannya sudah tidak sebegitu banyak ya. Ya sekitar 20%-an lah serangan bakteri ini. Nanti kita atasi sekali lagi, mudah-mudahan sampai panen sudah aman gitu ya. Nah, sahabat tani yang penasaran, nah ini fungisida TAP. Nah ini ya, bahan aktifnya Carbendazim 12% dan Mancozeb 63%. Seharusnya kalau memang tanaman padi saya ini, sekali lagi saya sampaikan ya, kalau tanaman padi saya ini terserang jamur, seharusnya padi ini tidak seperti ini. Tapi karena memang serangan ini ada serangan bakteri, jadi penanggulangannya pun berbeda. Nah itu ya, terkait penanggulangan dan ciri-ciri tanaman padi kita ketika terserang bakteri. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam satu lumpur, Istimewir.